Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini, dan sekarang saya sudah kedatangan satu unit sepeda listrik. Ini keluaran terbaru dari Exotic ya teman-teman. Ini tipenya Stinger 5.0 teman-teman. Ini sudah dilengkapi dengan box ya. Ini box bagian belakang, dan ini sudah ada fitur NFC-nya. Dan seperti biasa, sebelum saya review, kalian bisa lihat dulu unboxingnya sebagai berikut. Oh, ini ada box ya, berat banget. Ini boxnya belum dipasang teman-teman, jadi kita harus pasang dulu boxnya. Nah, ini boxnya ya, boxnya lumayan gede banget. Nah, ini catatannya, ini udah dapet pedal, terus ini juga pengen loh casannya ya, casannya ada di sini. Terus ini ada spionnya. Nah, ini kayak gini teman-teman nanti. Jadi kita pasang di belakang. Ini belakangan aja dulu deh. Sekarang kita cek dulu ininya, casannya. Oh, ini dapat apa nih? Ini apa ya? Ada gini juga nih, tapi nggak tahu ini apa. Oh, ini buat ini di sini. Jadi gini. Oke, casannya ini 48 volt 12 Ah sampai dengan 20 Ah. Nah, ini dia casannya. Oke, ini dia Stinger 5.0 edisi terbaru 2024 dari Exotic teman-teman. Nah, di paket pembelian kalian akan mendapatkan satu unit charger dan kartu garansi teman-teman. Kartu garansinya wajib sudah diisi datanya. Terus nota atau kwitansi teman-teman, karena itu penting banget buat klaim garansinya. Lalu kalian mendapatkan 6 buah kunci dan 2 buah NFC dan 2 buah remote ya teman-teman. Itu masing-masing kunci utamanya untuk ini nih, kunci kontak dan kunci ini teman-teman. Berikut kunci rodanya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita review ya. Yang pertama nih, ini ada spionnya teman-teman ya. Ini spionnya waktu saya beli belum dipasang teman-teman. Saya ini ada tuas gas ya teman-teman. Terus di sebelah kirinya ada speed nih, menu speed ya. Speed 1 sampai 3 ya. Di bawahnya lagi ada sennya teman-teman. Nah, ini sen kiri, sen kanan. Nah, di sebelah kiri sama, sen kiri, sen kanan. Terus lanjut di bagian bawahnya ada mode P. Nanti kalau misalkan kalian hidupin, nah nanti kan muncul tuh mode P-nya. Mode P itu mode parkir ya teman-teman. Nanti kalian tinggal pencet P-nya aja ya. Jadi dia baru bisa digas gitu ya. Nah, di sebelah kirinya ini ada tombol klakson. Bagian atasnya juga ada sen juga ya. Jadi kalau kalian mau ngesen bisa dari sebelah kiri, terus bisa sebelah kanan. Ini satu lagi teman-teman, ini ada saklar lampu depan ya. Nah, untuk tampilan speedometernya kayak gini teman-teman. Bentar ya, saya nyalain dulu. Nah, ini sudah menunjukkan huruf P ini teman-teman di sini ya. Ini menandakan ini mode parkir. Nanti kalian tinggal pencet P-nya aja, nanti ini berubah menjadi kilometer seperti ini. Nah, ini menjadi 00 ya. Ini berubah menjadi kilometer kecepatan. Terus di sini ada tulisan ready-nya. Lalu di bawah ada indikator baterainya. Ini ada 5 bar. Terus di sebelah kanannya lagi ini ada jarak tempuh. Kalau misalkan kalian jalan, ini nanti tercatat ya teman-teman kilometernya. Terus lanjut di sini ada gantungan nih teman-teman. Ini gantungan kalau misalkan kalian belanja, boleh gantung di sini. Nah, di sini ada dashboardnya, ini luas banget, ini buat handphone bisa, buat remote air bisa. Terus ini ada tulisan himbauan teman-teman. Ini tuh ada himbauan ya, ini baca sendiri aja. Nah, ini bagian bawah ini nomor rangka teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian mau klaim garansi, wajib mencantumkan nomor rangka yang ada di sini teman-teman. Dan untuk ukuran baterainya ini 48 volt 12 Ah teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman, ini yang saya suka ya teman-teman dari sepeda yang lain. Ini kalau ini kan gede nih tebelnya, biasanya kan kecil banget tuh. Kalau sepeda tuh biasanya kayaknya kurus gitu ya teman-teman. Kalau ini enggak teman-teman, ini lebih berisi teman-teman. Nah, ini dia ada pijakan kakinya juga tuh, lebih berisi ya, ini lebih tebal. Dan ini satu lagi teman-teman, ini ada buat ngecasnya di sini teman-teman. Ini buat ngecas ya, buat ngecas. Terus ini ada lampu tambahan, ini lampu RGB-nya atau RGB-nya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan lampu utamanya dihidupin, ini ikut nyala teman-teman. Nah, ini nggak bisa dimatiin ya, jadi ikut nyala teman-teman. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ini di sini ada kunci roda ya, jadi rodanya bisa dikunci teman. Di bagian belakangnya ini ada box ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau naruh sesuatu, jas hujan misalkan gitu ya, kalian bisa pindahkan box ini teman-teman ya. Nah, ini dinamonya menggunakan dinamo 500 watt ya, 48 volt. Ini dinamo standar, jadi jangan selalu dipaksakan untuk menanjak ya teman-teman, karena ini sesuai fungsinya, ini sepeda ya teman-teman. Untuk bangkunya atau joknya ini ya, ini nggak bisa ditinggi rendahkan ya, ini karena udah top segini. Terus untuk fiturnya ini teman-teman, ini fiturnya bisa menggunakan remote atau NFC sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah, ini dia satu lagi nih teman-teman. Ini di sini lampunya yang saya suka nih. Ini lampunya sudah menggunakan LED. Mata LED-nya ini atau lensanya ini ada 3 buah teman-teman. Jadi lampunya itu terang banget. Terus ini sampingnya lagi ada sen ya. Dan ini lampu senja ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian hidupin ini pasti nyala karena ini lampu senja. Dan untuk pengeremannya ini masih menggunakan tromol ya teman-teman. Ini masih kelihatan ya tromol ini. Ini ada mata kucing. Nah, ini ukuran bannya 14 kali 2.50. Dua-duanya sama. Ini sudah tubeless ya teman-teman. Jadi ini ada goesannya nih ya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau pakai aja. Tapi kalau saya ini saya lepas teman-teman, biar supaya nggak ada beban ya. Jadi ini rantainya saya lepas. Dan untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini teman-teman. Ini ada logo eksotiknya ya. Terus di bagian bawah ada reflektornya, berikut ada tulisan eksotiknya. Untuk standar belakangnya ini kayak gini. Ini untuk pijakan kaki bagian belakang. Terus kelihatan ini shocknya, shock bagian belakangnya ya. Dan untuk suspensi bagian depan ini masih menggunakan spring. Jadi ini belum sistem hidrolik ya. Wajar aja teman-teman kalau misalkan kalian lihat ini berminyak gitu ya, kayak seperti oli gitu ya. Ini bukan bocor teman-teman, karena ini masih sistem spring atau per aja ya di sini ya. Nah, ini teman-teman, jadi sepeda ini saya nggak beli langsung ya teman. Ini belinya online karena katanya sih ini sepedanya masih jarang banget, keluaran terbaru 2024 ya. Jadi ini masih jarang banget. Nah, untuk pilihan warnanya ini ada 5 warna teman-teman. Ada warna merah, hijau, pink, hitam, dan ada warna biru teman-teman. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena emang ini yang menurut saya ini cukup bagus ya, karena selain kokoh, ini bodinya itu mirip banget kayak motor teman-teman. Nah, terutama di bagian sininya ini gede banget ya. Kalau sepeda listrik kan biasanya ininya kecil teman-teman, jadi kelihatannya kurus gitu ya teman. Nah, kalau ini gede banget teman-teman tuh. Ini segini, ini udah hampir sama kayak motor beat ya. Nah, untuk yang 5.0 ini nggak dilengkapin sama panjang karena sudah mendapatkan ini dia teman-teman, boxnya. Nah, kalau 3.0 itu dia tidak ada box, tapi dia ada keranjang teman-teman. Nah, satu lagi yang 3.0 ini tidak dilengkapi dengan seperti ini teman-teman. Ini risor dan juga koper stang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hujan ini gampang banget kena air. Nah, kalau yang ini udah aman teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu teman-teman ya. Ya, kita tes dulu ya. Ini saya menggunakan NFC ya. Udah mulai standby. Nah, di sini ada mode parkingnya teman-teman. Nah, kalau kalian mau start, ini kalian pencet P-nya ya. Nah, ini nanti ada ready ya. Nah, ini dia, bisa dipakai. Nah, satu lagi teman-teman, ini klaksonnya itu kecil banget teman-teman suaranya, malah lebih besar suara sennya tuh, kayak gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita tes. Oke, ini saya coba di speed 1 dulu ya. Nah, ini saya coba di jalan yang menanjak sedikit ya. Nah, ini
Ini lumayan ya teman-teman, stabil banget. Dan untuk belokannya ini stabil banget teman-teman, jadi kalau mau belok enak banget ya. Nah ini di speed 1 di kilometernya menunjukkan 30 km. Saya coba di speed 2 nya. Speed 2 nya ini menunjukkan 35 km per jam. Dan untuk speed 3 nya di sini speedometernya atau di sini kilometernya menunjukkan 40 km per jam. Ini udah mentok ya teman-teman. Nggak tahu ya ini akurat apa enggaknya, tapi di sini ini mentok 40 km per jam. Saya masih menggunakan speed 3, dan untuk jalanan yang sedikit rusak ini agak kurang nyaman ya, terutama di bagian sok depan, karena emang sok depan masih menggunakan sistem spring ya, bukan hidrolik. Jadi kalian harus menggunakannya pelan-pelan aja. Untuk speed 3 nya masih stabil, dan baterainya juga ini masih awet ya. Cuman kalau misalkan ada tanjakan dikit, baterainya itu langsung berkurang 1 teman-teman, berkurang terus muncul lagi. Itu wajar ya teman-teman. Sebagai informasi tambahan dan menurut informasi yang saya baca dari deskripsi pembelian, sepeda ini mampu mencapai 40 km dalam satu pengecasan teman-teman. Nah untuk beban maksimal 120 kilo ya. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan kalian buat santai, buat antar anak sekolah untuk khusus di perumahan kayak gini, ini udah cukup banget membantu ya teman-teman. Ini udah cukup banget membantu. Kalau bisa jangan dipakai di jalan raya ya. Nah meskipun kalian melewati jalan raya, kalian harus menggunakan pelindung ya, helm, dan juga mematuhi peraturan yang telah dibuat ya. Nah karena sepeda ini masih baru dan baterainya masih bagus, jadi pengecasan agak sedikit lama ya. Ini saya ngecas kurang lebih 8 jam, bahkan 10 jam, tapi belum terlihat penuh ya. Tapi jangan khawatir, itu normal ya. Kalau bisa kalian cas pakai jarak waktu, misalkan 2 jam sekali atau 3 jam ya. Kalian bagi aja tuh 10 jam bagi 3 gitu ya, supaya baterainya tidak kembung teman-teman gitu ya. Karena kan kalau untuk baterai yang masih bagus itu pengecasannya wajar teman-teman, masih membutuhkan waktu lama ya, tapi jangan khawatir, itu normal teman-teman. Sepeda ini juga dilengkapi dengan alarm ya. Jadi kalau misalkan alarmnya aktif, sepeda ini ketika disentuh dia akan bunyi alarmnya, berikut juga rodanya akan terkunci teman-teman. Nah canggih kan? Demikian video unboxing dan review dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian informasi. Untuk informasi lengkap mengenai sepeda ini kalian bisa cek di deskripsi yang sudah saya sertakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.